Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Amelia dari kelas 3 HKM. Di sini saya akan memasukkan beberapa transaksi pada aplikasi APBS. Untuk transaksi yang akan saya masukkan adalah transaksi persediaan dan memorial. Jadi untuk transaksi pertama akan melakukan penyesuaian persediaan. Jadi secara berkala perusahaan itu akan melakukan stok opnam atau pemeriksaan jumlah dan keadaan fisik barang dagang. Jadi tidak jarang bahwa akan ditemukan barang yang rusak dan juga tidak layak untuk dijual sehingga perlu dihapus dari persediaan. Agar barang yang di catatan buku dan di realitanya itu sama. Selisih antara catatan dan juga realitanya itu perlu diselesaikan dengan melakukan penyesuaian persediaan. Di sini ada soalnya. Nah, di sini berikut adalah bukti memorial untuk perusahaan Gajah Mada Furniture setelah dilakukan stok opnam. Jadi di sini bahwa materi hilang 1 unit dihapus dari stok barang. Jadi kita akan menghapus stok materi sebanyak 1 unit pada stok barang. Untuk langkah-langkah memasukkan transaksinya, kita bisa klik Command Center, lalu kita pilih Inventory, lalu kita pilih Count Inventory. Nah, di sini menunjukkan item yang ada beserta dengan jumlahnya. Lalu selanjutnya kita isikan pada baris materi barang hasil perhitungan sebesar 120 karena akan dihapus 1 sehingga kita perlu merubah jumlah barang materi ini menjadi 120. Kita ubah jumlahnya 120 pada kolom count. Lalu jika sudah, kita bisa klik Adjust Inventory. Nah, di sini kita isikan akunnya. Lalu kita pilih akun nomor 5000. Di sini kita pilih akunnya HPP. Kita klik Use Account. Lalu kita klik Continue. Di sini kita sesuaikan tanggalnya. Tanggalnya disesuaikan sesuai dengan soal yang ada di modul. Lalu kita isikan memonya, kita rubah menjadi penyesuaian hasil stok opnam. Kita isikan kategorinya yaitu Semarang. Kita bisa lihat terlebih dahulu jurnal yang akan dihasilkan dengan cara klik Ctrl R. Jika sudah benar, maka kita klik OK, lalu kita klik Record. Lalu untuk transaksi selanjutnya, kita akan melakukan transaksi memorial. Jadi transaksi memorial ini berkaitan dengan transaksi-transaksi di luar penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan juga pengeluaran kas. Untuk transaksi tersebut bisa berupa pencatatan untuk clearing pajak, lalu pencatatan penyusutan aset tetap, dan lainnya. Nah, pada ABSS ini transaksi memorial dilakukan pencatatannya melalui fitur Record Journal Entry. Untuk yang pertama, kita akan melakukan penyesuaian clearing pajak. Jadi, akuntan itu harus melihat terlebih dahulu posisi saldo PPN dan masukan dan juga PPN keluaran pada General Ledger, lalu selisih nilai PPN masukan dan PPN keluaran dimasukkan ke dalam clearing pajak.
Nah, berikut ini adalah bukti memorial PPN-nya. Jadi di sini PPN bulan November 2022 ada PPN keluaran sebesar 100 juta dan juga PPN masukan sebesar 70 juta, sehingga PPN terutangnya 30 juta. Nah, di sini bukti transaksi di atas menunjukkan nominal PPN keluaran sebesar 100 juta dan PPN masukan sebesar 70 juta, sehingga jumlah PPN terutang yang perlu disetor pada kantor pajak adalah sebesar 30 juta. Bukti di atas tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas, sehingga selisih PPN terutang akan dimasukkan pada akun clearing pajak. Untuk caranya, yang pertama kita bisa ke Common Center, lalu kita pilih account, lalu ke record journal entry. Lalu kita masukkan tanggalnya seperti bukti memorial yang ada di soal modul, yaitu tanggal 30 Desember 2022. Lalu untuk memonya kita tuliskan clearing pajak. Kita masukkan akunnya, kita masukkan akun PPN keluaran, lalu PPN masukan, PPN keluaran sebesar 100 juta. Lalu PPN masukan sebesar 70 juta di kredit. Lalu akun yang ketiga adalah akun clearing PPN. Kita masukkan di kredit sebesar 30 juta. Lalu kita isikan kategorinya juga, yaitu Semarang. Pastikan semuanya sudah benar, lalu kita klik record. Lalu penyesuaian yang kedua adalah penyesuaian depresiasi aset tetap. Jadi penyesuaian terhadap nilai aset tetap harus dilakukan setiap bulannya karena nilai aset tetap akan turun apabila sudah dipakai ataupun digunakan pada periode tertentu. Aset tetap yang dilakukan penyusutan itu bisa berupa bangunan, lalu mesin, atau kendaraan, ataupun aset tetap lainnya. Nah, berikut ini adalah bukti memorial dari depresiasi aset. Jadi terjadi penyusutan bulan Desember 2022, ada bangunan, ada kendaraan kantor, kendaraan truk, dan juga peralatan. Caranya kita bisa klik Common Center, lalu ke account, lalu kita klik record journal entry. Kita masukkan tanggalnya sesuai dengan bukti memorial yang ada di modul. Lalu kita masukkan memonya, yaitu penyusutan Desember 2022. Akunnya ada beban penyusutan bangunan, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan, lalu yang ada di debit, lalu untuk kreditnya ada akumulasi penyesuaian bangunan, akumulasi penyesuaian kendaraan, dan juga akumulasi penyesuaian peralatan.
Setelah itu kita isikan kategorinya, yaitu Semarang. Nah, pastikan semua sudah terisi dengan benar. Jika sudah benar, kita klik record. Lalu transaksi selanjutnya adalah transaksi berulang. Jadi ada beberapa transaksi yang dicatat secara berulang-ulang seperti penyusutan aset tetap. Nah, untuk memudahkan pencatatan jurnal yang efektif, maka pengguna bisa memanfaatkan fasilitas recurring transaction. Jadi karena penyusutan itu merupakan transaksi yang berulang setiap bulannya, maka kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi ABSS ini. Untuk transaksi berulang, langkahnya kita bisa klik transaksi jurnal, lalu kita tuliskan tanggal mulai jurnalnya. Karena tadi kita akan melakukan transaksi berulang, yaitu penyusutan, maka kita pilih jurnal penyusutan yang dibuat tadi. Lalu setelah kita masuk ke jurnal penyusutan tadi, kita bisa klik Save as Recurring. Lalu kita isikan penyusutan untuk frekuensinya bulanan. Tanggal mulainya 31 Januari 2023. Lalu kita pilih, kita klik save. Lalu setelah kita save as, kita bisa buka lagi record journal entry-nya. Lalu kita klik use recurring. Di sini kita bisa pilih, kita ubah tanggalnya. Dan kita ubah menu-nya menjadi penyusutan Januari 2023. Nah, jika isinya sudah benar, maka kita bisa klik record. Itulah tadi beberapa transaksi persediaan dan juga bukti memorial yang sudah saya masukkan ke aplikasi ABSS. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.